Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febrianti, NRP 2402020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jurusan saya, yaitu rehabilitasi sosial, untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk keperluan akademik. Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi yaitu mengembalikan kemampuan. Untuk pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu cara atau tindakan yang digunakan untuk pemulihan keadaan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik, sosial, dengan orang penyandang disabilitas atau masalah sosial. Sehingga orang dengan penyandang disabilitas atau masalah sosial dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal. Tujuan rehabilitasi sosial yang pertama yaitu mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga, mengembalikan atau memulihkan fungsi sosialnya yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi. Fungsi rehabilitasi sosial yang pertama yaitu kuratif, yaitu dengan memberikan layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan yang dialami oleh individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang koordinasi gerak, motorik, komunikasi, psikososial, dan pendidikan. Yang kedua yaitu rehabilitatif, yaitu dengan memberikan layanan yang berfungsi sebagai pemulihan atau memberikan kemampuan pada individu yang mengalami gangguan koordinasi gerak, motorik, komunikasi, psikososial, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu promotif, yaitu dengan memberikan layanan yang berfungsi sebagai upaya peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki dengan harapan individu yang membutuhkan layanan khusus mengalami peningkatan menuju kondisi normal secara optimal. Kemudian yang keempat preventif, yaitu dengan memberikan layanan pencegahan dari kondisi yang lebih parah atau lebih berat dengan adanya fungsi pencegahan terhadap gangguan melalui layanan rehabilitasi. Diharapkan individu yang membutuhkan layanan khusus dapat terhindar dari kecacatan yang lebih berat. Sasaran rehabilitasi sosial yaitu yang pertama, rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan optimal. Yang kedua, untuk mengurangi kerusakan saraf atau hambatan secara psikologis oleh penyakit atau oleh peristiwa yang menghantam jiwa. Yang ketiga yaitu terapi secara spesifik. Yang keempat, mengubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan lainnya. Layanan rehabilitasi sosial yang pertama yaitu institutional based rehabilitation, yaitu suatu sistem pelayanan rehabilitasi sosial dengan menempatkan penyandang masalah dalam suatu institusi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu extra institutional based rehabilitation, yaitu suatu sistem pelayanan dengan menempatkan penyandang masalah pada keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, community-based rehabilitation, yaitu suatu cara yang tindakannya dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan membangkitkan kesadaran masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu layanan langsung dan tidak langsung. Untuk layanan tidak langsung terdapat kampanye sosial, bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan pendamping atensi, kemudian refleksi kebijakan, supervisi, perumusan pedoman umum, pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, dan advokasi sosial. Kemudian layanan secara langsung terdapat dengan dukungan pemenuhan hidup secara layak, yaitu perawatan sosial, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, psikologi, mental, spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan wirausahaan, bantuan sosial, dan asisten sosial, serta dukungan aksesibilitas. Jenis-jenis rehabilitasi sosial yaitu yang pertama ada rehabilitasi medis, yaitu kepada individu yang mengalami gangguan dalam koordinasi gerak, komunikasi, sensorik, dan penyesuaian sosial, meliputi fisioterapi, speech therapy, occupational therapy, dan ortotik protestik.
Kemudian yang kedua ada rehabilitasi non-medis, yaitu sama halnya dengan rehabilitasi medis. Sama-sama melakukan pemulihan terhadap klien, tetapi di rehabilitasi non-medis ini tanpa menggunakan alat, yaitu contohnya seperti konsultasi atau dengan penerapan cara tradisional. Kemudian yang ketiga ada rehabilitasi pendidikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus, yaitu pra-akademik seperti baca tulis, kemudian berhitung. Kemudian yang keempat ini ada rehabilitasi sosial, yaitu layanan melalui mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat, terutama di pedesaan. Kemudian yang kelima ini ada rehabilitasi berbasis masyarakat, yaitu layanan yang memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat. Kemudian yang keenam ada rehabilitasi vokasional, yaitu layanan khusus dalam bidang vokasional atau keterampilan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rehabilitasi dalam keluarga, yaitu layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak yang mengalami gangguan. Program-program rehabilitasi sosial yang pertama ada program terapi fisik untuk mengembangkan kemampuan Program-program rehabilitasi sosial yang pertama, program terapi fisik untuk mengembangkan kemampuan, Program-program rehabilitasi sosial yang pertama ada program terapi fisik untuk mengembangkan kekuatan koordinasi keseimbangan belajar dengan menggunakan alat-alat bantu. Kegiatannya terdiri dari evaluasi kemampuan gerak, yaitu duduk, merangkak, berdiri, berjalan, anggota tubuh yang digerakkan. Kemudian latihan reedukasi motorik, yaitu berjalan menggunakan alat seperti tongkat, kruk, kursi roda, ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua ada program terapi okupasi, yaitu berupa aktivitas yang membutuhkan latihan keluasan dan menggunakan alat-alat bantu agar mengembangkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada program terapi rekreasi, kegiatannya berupa permainan dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti menyanyi agar untuk sosialisasi dan mengembangkan pengalaman barunya. Kemudian yang keempat, program terapi vokasional, yaitu berupa program keterampilan dasar dan kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan. Tujuannya untuk mencapai penampilan diri yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, program terapi wicara dan pendengaran, berupa pola bicara terapi wicara dan pola bicara. Tujuannya untuk memberikan treatment gangguan bicara dan pendengaran, serta mengembangkan keterampilan komunikasi. Kemudian yang keenam ini ada program terapi psikologis, berupa konseling dan terapi jangka pendek untuk problem, masalah emosi, program sosial, dan vokasional. Tujuannya untuk menentukan kemampuan dan kebutuhan individual dan memberikan konseling dan psikoterapi. Kemudian yang ketujuh ada program pelayanan sosial, yaitu kegiatan atau berupa aplikasi pendekatan casework untuk mengetahui lingkup keluarganya dan sikap keluarganya. Tujuannya yaitu untuk mendorong partisipasi dari orang tua dan membantu mengatasi masalah pribadi atau sosial. Kedelapan yaitu program pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan intelektual sosial dan mengurus diri sendiri. Dan yang terakhir, kesembilan, program orientasi dan mobilisasi, yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan orientasi dan mobilisasi agar dapat bepergian, berjalan dengan aman dan lancar, mengadakan hubungan sosial dengan baik. Contoh kasus dari rehabilitasi sosial ini dari gambaran biopsikologis pada kasus depresi remaja, yaitu dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk faktor pengaruh gejala dan pengobatan. Contoh kasusnya yaitu kasus depresi pada remaja dapat dilihat pada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang tidak mau sekolah disebabkan oleh rasa takut dan diakali oleh teman-temannya yang dikenal sebagai geng anak nakal di sekolahnya. Pasien ini sering diejek dan diambil barang-barangnya serta mengalami gangguan luas pada fungsi dan penyesuaian yang seringkali tidak diketahui oleh keluarga maupun temannya maupun dokter. Contoh dari kasus psikologis adalah seorang mahasiswa yang mencoba bunuh diri karena mengalami overthinking atau rasa kekhawatiran yang berlebihan atas hasil pekerjaannya saat menjadi panitia di suatu kegiatan kampus. Prospek kerja lulusan jurusan rehabilitasi sosial, yaitu yang pertama sebagai pelaksana rehabilitasi sosial, yaitu melaksanakan rehabilitasi fisik, mental, spiritual, dan vokasional bagi klien. Kemudian yang kedua yaitu sebagai konselor rehabilitasi sosial, yaitu membantu klien dalam proses pemulihan sosial melalui konseling dan bimbingan. Kemudian yang ketiga ini ada pengelola program rehabilitasi sosial, yaitu menyusun dan mengelola program rehabilitasi sosial serta memantau perkembangan klien.
Dan yang keempat, sebagai analis rehabilitasi sosial, yaitu menganalisis dan mengembangkan kebijakan serta mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial. Berikut adalah sumber penjelasan rehabilitasi sosial yang bersumber dari Google Drive, materi rehabilitasi sosial yang berasal dari kakak tingkat, dan buku materi okupasi disabilitas serta rehabilitasi sosial sewaktu SMK Peksos. Sekian penjelasan mengenai materi jurusan rehabilitasi sosial, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.